Baik, selamat siang Ibu Etin. Selamat siang, Bagi. Iya, sebelumnya mohon maaf saya mengganggu kesibukan Ibu di sekolah. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Iya Mbak Ibu, Ki apa semakin kabar? cantik aja Aduh, ya. Mbak Ki juga tambah Saya cantik. tambah besar Oh ini. tidak, Iya. Alhamdulillah kan berbadan dua. Ya, alhamdulillah. Baik, Ibu, saya di sini akan melakukan tugas. Saat ini saya sedang mengikuti program calon guru penggerak angkatan 10, di mana saat ini saya sudah memasuki modul 3. Nah, Alhamdulillah. untuk hari ini tugas yang akan saya lakukan itu berkaitan dengan tugas demonstrasi konseptual di modul 3.1. Baik. Di mana di modul 3.1 itu saya diberi pengetahuan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, selain itu, saya juga dibekali ilmu bagaimana tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan 3 unsur. Ada berpihak pada murid, bertanggung jawab, serta berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal. Terkait dengan materi itu, saya ingin bertanya kepada Ibu. Boleh. Terkait dengan pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah. Yang pertama itu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau saya mengidentifikasi mana kasus yang berupa dilema etika atau bujukan moral, yang jelas saya itu berpedoman pada peraturannya. Apakah kasus tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada atau norma yang ada atau tidak? Apabila itu sudah melanggar peraturan atau melanggar norma yang ada di masyarakat, berarti itu sudah masuk ke bujukan moral, seperti itu, Mbak. Tapi kalau misalnya kasus tersebut ternyata sebetulnya benar, tapi ada solusi lain, itu bisa masuk ke dalam dilema etika, seperti itu. Baik. Yang selanjutnya ya Mbak. Siap. Kok Mbak sih Ibu nggak apa-apa ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik. Kalau di sekolah itu pasti banyak sekali kasus-kasus seperti itu ya, baik itu kasus antara guru dengan guru, guru dengan murid, seperti itu. Kasus seperti itu banyak terjadi, jadi mengandung dua nilai kebajikan. Yang pasti pertama kita mengadakan seperti siapa saja sih yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian nilai-nilai apa sih yang menjadi topik permasalahannya, seperti itu. Kalau memang ternyata itu adalah dilema etika, berarti kita ada pengujian benar lawan benar, Mbak. Pasti sudah ya, kalau itu tidak perlu dijabarkan. Kemudian setelah itu baru resolusi terhadap keputusan tersebut, baru saya mengambil keputusan. Kemudian mungkin sebelumnya ada opsi trilema dulu, opsi lain, mungkin selain dua itu mungkin ada lagi opsi yang lain, kemudian baru mengambil keputusan dan melihat kembali, direfleksikan lagi keputusannya, apakah keputusan yang saya buat itu sudah benar atau belum. Oke, berarti tadi itu termasuk langkah-langkahnya ya, pengujian-pengujian itu ya. Oke. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Kalau hal-hal yang saya anggap efektif itu dengan melakukan tadi kayak pengujian benar lawan benar. Ya, terus kemudian yang jelas kita masih membutuhkan bantuan ya, bantuan dari pihak lain seperti guru yang lebih senior. Kemudian mungkin ada di atas saya, mungkin ada pengawas seperti itu. Jadi perlu orang lain untuk dalam mengambil keputusan tersebut, meskipun mungkin sudah melakukan sesuai dengan langkah-langkah pengambilan keputusan, gitu. Tetap melibatkan pihak lain seperti itu. Berarti tetap melibatkan orang-orang lain ya? Iya, tetap melibatkan orang lain, mungkin yang lebih paham terhadap masalah tersebut dan lebih banyak pengalaman untuk menghadapi masalah-masalah yang seperti itu. Saat akan mengambil keputusan ini biasanya ada tantangannya nggak ya Bu? Tantangannya itu pasti ada, apalagi kalau misalnya itu mungkin terjadi pada peserta didik gitu ya, misalnya ada rasa kebenaran lawan
rasa kasihan ya. Nah itu keadilan lawan kasihan itu kadang kalau seperti itu biasanya kan kasusnya contoh itu ada murid yang anak itu tidak berangkat sekolah selama beberapa hari. Ternyata anak itu dia malu sama temennya waktu itu. Itu pernah terjadi. Malu karena sepatunya bolong. Tapi anak itu tidak berbicara berbicara ya. gitu. Terus sampai berapa minggu Mbak Ki nggak berangkat. Kita hanya taunya kalau mau diberhentikan anak itu kasihan. Sudah kelas 6. Padahal kalau sesuai peraturan, peraturan, apalagi kalau tidak melaksanakan beberapa ulangan, nilai juga tidak ada. Mungkin anak itu sudah dikeluarkan. Akhirnya kita mengambil keputusan dengan rasa kasihan. Ternyata setelah kita perdalam lebih jauh, memanggil orang tua, ternyata anak itu sebetulnya hanya karena malu sepatunya bodoh. Gitu. Jadi ternyata setelah kita belikan sepatu, anak itu beneran mau berangkat sekolah lagi. Gitu. Akhirnya jadi semangat lagi. Iya betul. Baik, selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Kalau jadwal tertentu sebetulnya kita kondisional ya, kan tidak selalu ada kasus ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada hal yang memang harus diselesaikan, maka kita biasanya mengadakan rapat kecil dulu dengan Dewan Guru seperti itu. Kalau misalkan itu terjadi pada intern guru gitu, karena namanya juga manusia, maka tetap ada kayak pertemuan supaya masalah itu cepat selesai. Jadi kalau untuk jadwal khusus paling sama saja dengan kalau kita ketika kumpulan kombel Mbak, kombel kita alhamdulillah jalan. Jadi kita menanyakan masalah-masalah yang terjadi di kelas masing-masing atau masalah-masalah yang ditemui oleh guru. Nah di situ mungkin itu bisa dimasukkan ke dalam jadwal terstruktur ya. Iya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah saat Ibu mengambil keputusan? Tentu ada. Kalau misalnya seseorang, mungkin tidak hanya seseorang, gitu. Mungkin ada beberapa orang, terutama dari guru yang mungkin lebih senior di sini, dan yang pasti yang sangat berperan itu adalah rekan kepala sekolah, tapi yang senior dalam sudah masa tugasnya itu sudah lebih lama. Iya, dan dia sudah menghadapi masalah-masalah itu sering gitu mungkin. Nah itu yang biasanya itu yang sangat mempermudah, artinya memberikan masukan yang baik. Kemudian kalau mempermudah otomatis itu dari rekan guru sendiri. Iya. Baik, untuk yang terakhir, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan? Baik, kalau pelajaran yang dapat saya petik ya Mbak ya, kalau menurut pengalaman pribadi saya, apalagi saya dulu adalah bukan mantan berarti ya, saya berasal dari guru penggerak. Nah, semua pelajaran yang ada dalam guru penggerak ini, apalagi dalam pengambilan keputusan, ketika saya sekarang berubah tugas menjadi kepala sekolah, itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Itu saya mendapatkan manfaatnya bagaimana cara mengambil keputusan yang baik, yang tidak merugikan sebelah pihak, dan itu menguntungkan semua orang. Di situ jadi saya benar-benar menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan yang sudah diajarkan di modul 3.1 tentunya. Nah di situ pelajaran itulah yang dapat saya petik menjadi praktik baik saya ketika saya bertugas sebagai kepala sekolah. Dan mungkin akan saya lanjutkan mungkin nanti dimanapun mungkin di komunitas yang lain seperti itu. 9 langkah pengambilan keputusan itu sangat bermanfaat gitu. Dari apa yang sudah kita obrolin tuh rasanya dia langsung kayak aku juga harus kayak Bu Etin nih. Oh iya, tapi benar Mbak Gi,
Kalau misalnya kita belajar di guru penggerak, kalau modul 1 itu baru mengubah mindset kita saja. Iya. Mindset kita baru diubah. Di modul 2 kita sudah mulai dengan lingkungan, artinya seperti coaching Iya, dengan teman betul. gitu ya. Iya, Terus ada berbagi pembelajaran praktik baik. diferensiasi Iya. dengan murid. Terus ada sudah mulai kayak mengubah visi masing-masing guru. Iya. Nah, di yang ketiga ini, modul 3 ini, disitulah peran kayak, makanya kan ada 4 peran guru penggerakan. Ada yang sebagai pemimpin pembelajaran, terus ada yang sebagai menggerakkan diri dan Terus orang lain. Nah, yang ini yang pemimpin manajemen sekolah dan pemimpin program sekolah itu. Lah itu justru itu yang di modul 3 ini. Karena manajemen sekolah. Nah, siapa tahu besok bagi jadi kepala sekolah. Iya, saya langsung apa bisa ya nanti kayak Bu Etin ya gitu. Bisa, Mbak. Tapi memang ya di modul 3.1 terutama yang apalagi yang Tirta gitu ya. Iya, alur Tirta. Alur Tirta. Terus yang paling bermanfaat adalah ini. Pengambilan keputusan. Iya, jadi saya udah wawancara beberapa kepala sekolah tuh, oh ternyata gini ya gitu. Iya. Jadi masalahnya kalau mungkin ketika Mbak Gi mungkin tidak harus jadi kepala sekolah, mungkin jadi ketua gugus atau apa, di situ jadi leadernya, disitulah kemampuan kita tuh diuji, bagaimana kita sebagai pemimpin untuk mengambil keputusan yang baik, yang tidak merugikan sebelah pihak. Baik, terima kasih sekali waktunya Ibu Etin. Semoga Ibu selalu sehat. Amin. Semoga lekas naik juga lagi menjadi. Kalau itu saya mengikuti alur saja. Semoga saya juga bisa lebih baik dari Bu Etin. Pasti itu. Semoga generasi selanjutnya. Iya. Terima kasih sekali. Terima kasih, maaf mengganggu. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, bagaimana kabar Pak Tarno hari ini? Alhamdulillah hari ini kelihatan sehat. Alhamdulillah selalu sehat, selalu kelihatan muda ya Pak. Amin. Sebelumnya Jan mohon maaf sekali mengganggu waktunya Bapak. Pada kesempatan hari ini saya juga mau berterima kasih kepada Bapak berkat dukungan Bapak. Saya berhasil ikut CGP Angkatan 10, kemudian saya sudah mulai mengikuti kegiatannya dengan nyaman. Terus gimana? Selama perjalanan berarti udah berapa bulan ini? Saya berarti sudah berapa bulan ya Pak? Maret, April, Mei, Juni. Bulan apa ya Pak? Saya lupa. Yang jelas sih Oktober April, selesai. Mei, Juni, Juli. Sekarang sudah Agustus ya. 4 bulan perjalanan. Gimana sih dari bulan pertama sampai dengan sekarang? Dari bulan pertama merasa tertekan Pak, tugasnya banyak, tapi terus lama-lama ternyata asik juga, terus banyak ilmu yang dia dapatkan, banyak teman, yang jelas banyak ilmu-ilmu tentang bagaimana sih kita yang berpihak pada murid itu Pak. Jadi ya sudah banyak ilmu yang dirasakan, yang jenengan selama ini belum pernah mendapatkan, dan ilmu yang terbaru jenengan apa sih? Yang terbaru banget itu menurut Gian itu bagaimana bisa di kelas bisa membawa anak-anak dalam pembelajaran lebih menarik, kemudian anak-anak lebih tertarik untuk pembelajaran. Terus selain itu juga saya belajar bagaimana sih menjadi seorang guru yang bisa menggerakkan teman-teman di sebuah komunitas maupun di organisasi gitu Pak. Terus sampai sekarang ini kan udah 4 bulan ya. Semua targetnya sih ada berapa modul? Nah, modul itu sampai modul 3 Pak. Alhamdulillah saat modul 1 kemarin fokusnya di apa kemarin? Modul 1 itu Bapak Gian lupa, yang jelas itu sekarang sudah modul 3. Bapak. Ya. Nah, modul 3 fokusnya di apa itu?
modul 3 sekarang tuh modul 3.1, di mana di modul ini itu kita belajar tentang pengambilan keputusan. Oke, berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi maksudnya berarti pemimpin di kelas di saat mengajar atau pemimpin di saat jenengan suatu saat memimpin rapat atau bagaimana? Di saat kita menjadi seorang pemimpin, baik pemimpin rapat maupun saat saya ada masalah ataupun nantinya berkesempatan menjadi kepala sekolah. Begitu. Begitu, Pak. Mantap, Kan saya muridnya Bapak. Terus selain itu di modul 3 ini kita juga dibekali ilmu pengetahuan bagaimana pentingnya pengambilan keputusan berdasarkan 3 unsur. Ada yang berpihak pada murid, bertanggung jawab, serta berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, terus yang jenengan angkat tentang apa ini? Nah, terkait dengan tugas CGP yang saya harus wawancarai, itu di mana ada kasus di kelas saya untuk anak yang bernama Amanda. Itu kan anaknya jalan. Amanda, anak jalan apa itu? Anak jalan daerah Pemintalan, jalan apa ya Pak? Kendilusi. Nah ya daerah situ. Jadi Amanda itu tinggal bersama dengan kakak-kakaknya tok. Kakaknya, orang tuanya? Nggak ada kabar. Nggak ada kabarnya ini sedang bekerja, apa cerai, apa bagaimana? Berawal dari cerai, terus ibunya pergi nggak ada kabar, akhirnya dia hanya tinggal dengan kakaknya. Bapaknya nggak tahu. Kalau ditanya nggak tahu Bu di mana kayak gitu. Ibunya kerja atau gimana? Katanya kerja tapi nggak ada kabar. Di luar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri sih. Cuma memang orang tuanya tuh terkesan cuek Pak. Tidak pernah tanya kabar, apa anaknya sekolah apa enggak itu nggak pernah tanya. Terus selama ini sudah pernah komunikasi dengan orang tuanya? Saya lewatnya budenya tanya anaknya itu kenapa, terus akhirnya dari situ budenya mencari tahu, ternyata memang dia merasa tidak mau sekolah karena terus perkembangan di dalam keseharian si Amanda itu bagaimana? Menurut pengamatan jenengan? Menurut saya Amanda itu kan tidak mau sekolah. Saat mau sekolah aja Amanda itu tidak mau mengerjakan tugas. Saya tanya kamu kenapa nggak mau mengerjakan tugas, katanya nggak punya buku. Saya sama Bu Cici sudah kan buku dipinjem dari perpustakaan. Betul, saya sudah mencoba mengambilkan ke perpus untuk belajar, dia juga tetap nggak mau lagi begitu Pak. Nah terkait dengan masalah ini, saya ingin bertanya kepada Bapak, wawancara Bapak terkait tentang pengambilan keputusan saat Bapak menghadapi dilema etika. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Ini berarti salah satunya Amanda ya, yang ada di sekolah kita. Selama ini saya jika ada masalah, tidak hanya Amanda, anak-anak yang lain, selama ini saya selalu koordinasi dengan stakeholder yang ada di sekolah. Pertama saya manggil dulu wakil kepala sekolah jika ada masalah tersebut. Berikutnya saya manggil guru wali kelasnya dulu, saya panggil wali kelasnya, biasanya koordinasi dengan guru BK-nya. Biasanya saya panggil itu dulu, saya mencari informasi dari beliau-beliau. Berarti Bapak bertanya dulu kepada wali kelas, kemudian guru BK dan guru yang mengajar. Baik, yang selanjutnya berarti langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya setelah saya koordinasi dengan tadi wakil kepala sekolah, terutama siswaan, kemudian wali kelasnya, guru yang mengajar dan guru BK, saya ajak musyawarah bersama menghadapi si Amanda atau anak-anak yang lain. Jika ada hal yang hampir sama seperti itu, saya selalu berkoordinasi, tidak melakukan secara sendirian, tidak. Musyawarah ya Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, saya sebelum mengambil suatu keputusan, saya musyawarahkan dengan matang dulu. Terutama terus saya memanggil guru BK, saya cek dulu
mungkin sudah ditangani oleh BK selama ini perkembangannya bagaimana sehingga nanti saya tidak salah di dalam mengambil keputusan. Tetap saya musyawarahkan dengan wakil, terutama di kesiswaan, dan kadang melibatkan kurikulum, kemudian dari wali kelasnya otomatis sebagai orang tua, sebagai ibu, kemudian dari guru yang ajar butuh masukan dari mereka-mereka dan guru BK yang lebih intens menangani anak tersebut. Ya, berarti selain itu Bapak juga biasanya menyarankan home visit ya Pak? Home visit kalau memang diperlukan ke orang tua kurang proaktif akan home visit. Bahkan kadang saya kalau ada anak yang bandel bahasanya, saya sendiri terjun ikut home visit. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Ini tantangannya kan satu sisi kalau anak-anak seperti itu, ini kan anak butuh kasih sayang dari orang tua lah bahasanya ya. Ya, tidak bisa dan tidak bisa serta merta memutuskan harus, apalagi sekarang tidak boleh ada APS. Ya harus kita bimbing, kita arahkan supaya anak itu bisa mengikuti kegiatan di sekolah. Anak ini anak butuh perhatian dan butuh kasih sayang. Gitu, ya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Selama ini tidak. Selama ini tidak. Ya, secara insidental saja. Jika ada hal-hal yang seperti itu, saya langsung memanggil stakeholder yang ada di sekolah untuk menangani hal tersebut. Jadi tidak ada waktu khusus atau jadwal khusus untuk menangani hal-hal tersebut. Itu Mbak. Oke, selanjutnya, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, Pak? Ya, segala macam permasalahan jika dimusyawarahkan dengan teman, itu akan mempermudah suatu permasalahan itu bisa dipecahkan. Kalau itu sendirian malah pusing. Jadi selalu diadakan musyawarah dengan yang lain, stakeholder yang terkait dengan, terutama ya tadi saya sampaikan ada wakil, terutama kesiswaan, kemudian dari wali, dari guru yang mengajar, dan dari BK. Itu Mbak. Oke, yang terakhir ya Pak. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang saya ambil dari hal yang seperti itu, ya harus lebih teliti, lebih sabar, lebih seksama, dan jangan terburu-buru di dalam mengambil suatu keputusan. Apapun bisa diselesaikan dengan musyawarah. Bapak, terima kasih atas pengalamannya. Saya juga mohon maaf kalau dari tadi agak batuk. Oke, terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Semoga Bapak semakin sukses. Amin. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bapak. Saya pamit dulu. Mudah-mudahan jenengan lancar di kegiatan CGP ini dan nanti bisa menjadi virus baik untuk teman-teman dan bisa memajukan sekolah kita. Terima kasih Bapak. Selamat pagi. Pagi Mbak.